Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kedamaian untuk jiwa-jiwa yang haus akan cahaya dan ketenangan. Hari ini, mari kita bersama-sama membuka lembaran yang penuh rahmat dan penyembuhan melalui kalam ilahi, surat Al-Fatihah. Surat yang tak hanya menjadi pembuka Al-Quran, tapi juga pembuka hati dan pintu kesembuhan. Biarkan setiap kata yang mengalun menjadi embun penyejuk jiwa yang lelah, dan setiap ayat menjadi sinar yang menerangi lorong gelap dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan spiritual ini, kami mengajak Anda untuk hadir sepenuhnya, membuka hati dan pikiran, serta merasakan energi penyembuhan yang tersembunyi dalam lafaz-lafaz suci tersebut. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin tahu, dari mana Anda menonton saat ini? Apa yang menjadi harapan Anda dari perjalanan ini? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan mari kita saling menguatkan dalam cahaya ilahi. Ingatlah, perjalanan penyembuhan adalah proses yang lembut dan penuh kesabaran. Mari kita mulai dengan ketenangan, dengan niat tulus, dan dengan harapan yang tak pernah padam. Bab 1, Al-Fatihah, surat penyembuh yang terlupakan. Dalam hidup ini, tidak ada manusia yang luput dari sakit. Entah itu sakit di tubuh, hati yang lelah, atau jiwa yang kehilangan arah. Namun seringkali, saat rasa nyeri menyerang, kita justru menjauh dari cahaya yang seharusnya kita dekati. Kita berlari ke berbagai pengobatan, mencari obat luar dan dalam, tapi lupa bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai petunjuk hidup, melainkan juga sebagai penawar. Dan di antara surat-surat yang paling agung, terdapat satu yang bahkan oleh Rasulullah disebut sebagai penyembuh, surat Al-Fatihah. Ia bukan sekadar pembuka dalam mushaf, tapi pembuka segala pintu yang tertutup, termasuk pintu kesembuhan. Dalam satu hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan bagaimana seorang sahabat menyembuhkan kepala suku yang disengat hewan berbisa hanya dengan membacakan Al-Fatihah berulang kali, tanpa ramuan, tanpa alat medis, tanpa mantra, hanya ayat-ayat dari langit yang dibaca dengan penuh keyakinan. Dan yang terjadi, sembuh sepenuhnya. Hadis ini bukan legenda, bukan dongeng mistis. Ini adalah catatan sejarah yang hidup, yang seharusnya membuat kita merenung dalam-dalam. Seberapa sering kita meremehkan kekuatan dari ayat-ayat yang kita hafal sejak kecil, tapi kita baca dengan tergesa-gesa. Al-Fatihah adalah 7 ayat yang menyimpan rahasia langit dan bumi. Ia adalah doa, pujian, permohonan, dan pengakuan akan ketergantungan kita kepada Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Ketika kita membacanya dengan sepenuh jiwa, sesungguhnya kita sedang membuka pintu-pintu energi penyembuhan dalam diri. Sebab penyakit bukan hanya tentang sel yang rusak. Seringkali ia bermula dari hati yang sesak, jiwa yang lupa arah, dan batin yang kehilangan cahaya. Dan dalam kondisi seperti itu, tidak ada obat yang lebih kuat daripada kalam Tuhan sendiri. Namun Al-Fatihah tidak bekerja hanya karena dibaca. Ia menyembuhkan karena dihayati. Karena dalam setiap lafaznya, kita menyerahkan diri. Dalam setiap ayatnya, kita meletakkan beban kepada Yang Maha Kuasa. Penyembuhan bukan datang karena kita pandai, tapi karena kita pasrah. Dan dalam kepasrahan itulah rahmat Allah mengalir. Banyak yang membaca tapi tak semua merasakan. Karena rahasia terbesar bukan pada jumlah bacaan, tapi pada getaran hati saat melafalkannya. Maka jika hari ini engkau sedang diuji dengan sakit, duduklah sejenak, tarik napas panjang, dan bacalah Al-Fatihah dengan hati yang lapang. Bayangkan setiap hurufnya masuk ke dalam tubuhmu seperti cahaya yang menyapu luka. Ucapkan perlahan, bukan karena ingin cepat sembuh, tapi karena engkau rindu disapa oleh kalamnya. Karena saat jiwa disentuh oleh firman Tuhan, maka tubuh pun akan ikut pulih. Bukan karena keajaiban mistis, tapi karena itulah fitrah ruhani manusia. Ia sembuh saat kembali kepada Tuhannya. Bab 2, makna tiap ayat yang menyentuh jiwa. Surat Al-Fatihah dimulai dengan kalimat yang begitu ringan di lidah, namun memiliki bobot yang mengguncang langit. Bismillahirrahmanirrahim. Di balik ucapan ini tersembunyi permulaan dari segala kebaikan. Ketika seseorang mengucapkan nama Allah dengan menyebut 2 sifatnya yang paling lembut, Rahman dan Rahim, sesungguhnya ia sedang memasuki ruang penyembuhan yang tidak terlihat oleh mata. Karena kasih sayang Allah adalah energi terbesar yang menyembuhkan luka,
menghapus trauma, dan menumbuhkan harapan dari tanah kering hati yang nyaris putus asa. Setiap kali kita membaca ayat ini dengan penuh kesadaran, kita sedang membasuh jiwa yang lelah dengan kelembutan langit. Alhamdulillahirabbil alamin bukan hanya pernyataan pujian, ia adalah terapi ruhani bagi hati yang kecewa dan tubuh yang rapuh. Saat seseorang mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, semesta alam, ia sedang memutar arah dari keluhan menuju penerimaan. Dan tahukah kamu bahwa ketika hati bersyukur, tubuh pun ikut membaik? Karena syukur melonggarkan simpul tegang dalam jiwa. Ia menenangkan gelombang pikiran dan membuat ruang batin menjadi lebih lapang untuk menerima takdir. Dalam syukur, seseorang tidak lagi berperang dengan kenyataan. Ia berdamai, dan kedamaian itulah awal mula dari penyembuhan yang hakiki. Kemudian, Ar-Rahmanir Rahim, diulang kembali dua sifat agung itu, seolah Allah ingin mengingatkan, aku menyayangimu, bahkan saat kau merasa tak layak disayang. Betapa sering manusia merasa kotor, merasa hina, merasa tidak pantas untuk sembuh. Namun kasih sayang Allah tidak pernah tergantung pada kondisi kita. Ia tetap mengalir, meski kita tak menghadap. Ia tetap menyentuh, bahkan ketika kita menjauh. Maka ketika ayat ini diucapkan dengan penuh penghayatan, seakan kita sedang mengembalikan tubuh dan hati kepada pelukan Sang Pemilik kasih sayang. Dan dari pelukan itulah, luka yang tersembunyi perlahan-lahan mulai terobati. Ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, menghadirkan kesadaran tentang siapa yang sesungguhnya mengatur segalanya. Ketika kita sakit, seringkali kita panik karena merasa semuanya di luar kendali. Tapi ayat ini mengajarkan, ada zat yang maha menguasai hari pembalasan. Ia tahu kapan saatnya memberi ujian, dan ia pula yang tahu kapan saatnya mengangkatnya. Dalam kesadaran bahwa Allah adalah pemilik segalanya, kita tidak lagi memberatkan hati pada ketidakpastian. Sebaliknya, kita berserah, dan dalam berserah, tubuh menemukan ruang untuk beristirahat dari kegelisahan. Sebab gelisah sering lebih menyakitkan dari sakit itu sendiri. Lalu datanglah ayat yang menjadi pusat kekuatan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah ayat keikhlasan, ayat ketundukan, ayat pengakuan total bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Tuhan. Sakit adalah momen di mana keakuan kita ditundukkan. Dan saat membaca ayat ini, kita tidak hanya menundukkan kepala, tapi juga seluruh ego. Kita mengaku bahwa hanya Dia yang mampu menyembuhkan, bukan karena kita banyak doa, bukan karena kita berobat ke sana-sini, tapi karena pertolongannya adalah satu-satunya jalan. Dalam kejujuran spiritual seperti inilah, keajaiban sering terjadi tanpa kita tahu bagaimana caranya. Bab 3. Ruh penyembuhan dalam lafaz Al-Fatihah. Penyakit sering dimaknai sebagai gangguan fisik, namun banyak yang tidak menyadari bahwa akar dari sebagian besar penyakit sesungguhnya bersembunyi di balik kabut batin yang keruh. Rasa takut, dendam, kesedihan yang dipendam, hingga kehilangan makna hidup. Inilah luka-luka batin yang tak tampak oleh mata, tapi sangat nyata dalam rasa. Ketika semua pengobatan sudah dijalani, namun kesembuhan tak kunjung datang, saat itulah manusia seharusnya bertanya lebih dalam. Adakah bagian dari jiwaku yang sedang merintih? Dalam konteks ini, Al-Fatihah bukan hanya obat rohani, tapi ia adalah kunci kesadaran untuk menyentuh ruang-ruang jiwa yang selama ini kita abaikan. Setiap huruf dari Al-Fatihah membawa frekuensi rohani yang bekerja seperti air sejuk di tengah bara. Para arif billah mengajarkan bahwa Al-Quran bukan sekadar tulisan, melainkan cahaya. Dan cahaya itu memiliki getaran. Bila dibaca dengan hati yang bening dan suara yang penuh penghayatan, getaran ayat-ayat Al-Fatihah akan menembus lapisan-lapisan jiwa, menyusup ke relung tubuh, bahkan hingga ke sel-sel yang sedang melemah. Ini bukan metafora semata. Banyak dari mereka yang menempuh jalan zikir dan tadabbur membuktikan Al-Fatihah dapat mengubah rasa sakit menjadi rasa lapang. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena maknanya berubah menjadi sapaan, kasih sayang dari Sang Khalik. Dalam tradisi penyembuhan rohani, Al-Fatihah sering digunakan sebagai ruqyah syariah. Bacaan yang bukan untuk menakuti jin, tetapi untuk menyapa sisi manusia
yang tersesat dalam ketakutan dan kelemahan. Saat seseorang sakit, sesungguhnya bukan hanya tubuhnya yang butuh disembuhkan, tapi jiwanya juga butuh disentuh. Maka ketika Al-Fatihah dibaca dengan perlahan, penuh perenungan, sambil menghembuskan napas ke dalam air, atau hanya untuk menenangkan diri, maka ayat-ayat itu bekerja layaknya doa para malaikat. Lembut, hening, dan menyentuh lapisan terdalam dari luka yang tak pernah terucapkan. Tidak sedikit yang sembuh bukan karena ayatnya saja, tapi karena rasa tunduk yang menyertai saat membacanya. Tubuh yang sembuh adalah tubuh yang mampu melepaskan beban-beban tak kasat mata. Rasa bersalah yang dipendam, kebencian yang ditahan, kekecewaan yang tak pernah diberi jalan keluar. Dan Al-Fatihah dengan keindahan susunan kata-katanya menyentuh semua simpul luka itu secara perlahan. Ia tidak memaksa, tidak mendesak, tapi seperti cahaya fajar, ia menyapa lembut hingga ruh kembali mengingat siapa dirinya dan kepada siapa ia harus berserah. Jangan pernah meremehkan kekuatan spiritual dari ayat-ayat yang sering kita baca tanpa sadar. Mungkin tubuhmu tak kunjung pulih karena kamu membacanya seperti rutinitas. Cobalah ulangi, sekali saja, dengan hadir sepenuhnya. Duduklah tenang, pejamkan mata, dan bacalah Al-Fatihah, seolah kamu sedang mengucapkan kata-kata terakhir dalam hidupmu. Ucapkan dengan cinta, dengan pengharapan, dengan linangan air mata bila perlu. Karena pada saat itu, bukan hanya engkau yang sedang berbicara, tetapi jiwamu sedang mengetuk pintu langit, memohon kesembuhan dari Sang Maha Penyembuh. Bab 4. Cara mengamalkan Al-Fatihah untuk penyembuhan. Tidak semua penyembuhan datang dari luar. Terkadang kesembuhan sejati justru dimulai dari dalam. Dari cara kita menerima, cara kita menghadap, dan cara kita meletakkan harapan. Dan dalam konteks ini, surat Al-Fatihah bukan hanya dibaca untuk mendapatkan pahala, tapi dapat dijadikan amalan rutin penyembuhan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Namun untuk merasakan keutamaannya secara nyata, ada cara khusus dalam mengamalkannya. Bukan sekadar membaca dengan lisan, tapi juga dengan kesadaran penuh dan kehadiran hati. Salah satu metode yang diajarkan oleh para ulama rohani adalah membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali setiap selesai salat fardu, khususnya setelah subuh dan maghrib. 7 bacaan ini sesuai dengan jumlah ayatnya dan menjadi simbol dari kesempurnaan. Saat dibaca dalam keadaan suci, dengan hati yang tenang, dan tanpa tergesa-gesa, maka setiap ayatnya seakan menjadi aliran air yang membersihkan tubuh dari dalam. Jangan hanya dibaca, rasakan. Heningkan suara dunia. Biarkan ayat-ayat itu menggema dalam dadamu, menyentuh bagian-bagian diri yang tak terlihat oleh siapapun selain Allah. Selain setelah salat, Al-Fatihah juga sangat dianjurkan untuk dibaca di hadapan segelas air putih. Air adalah media yang sangat peka terhadap energi dan doa. Setelah membaca Al-Fatihah 7 kali, hembuskan pelan ke dalam air. Jangan hanya asal tiup. Bayangkan bahwa setiap hembusanmu membawa cahaya ayat, membawa ketulusan permohonanmu kepada Allah. Lalu minumlah perlahan. Bukan seperti orang haus, tapi seperti seorang hamba yang sedang menerima rahmat dari langit. Air itu, dengan izin Allah, menjadi media penyembuhan yang membawa kekuatan ruhani dari bacaanmu sendiri. Ada juga yang mengamalkan Al-Fatihah untuk bagian tubuh yang sakit. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit, dada, kepala, sendi atau perut, dan bacalah Al-Fatihah 7 kali dengan penuh kekhusyukan. Jangan berbicara dengan tubuhmu, tapi berbicaralah kepada Tuhan yang menciptakan tubuh itu. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang terlukis dalam Al-Fatihah ini, sembuhkanlah aku." Ketika doa disampaikan dengan hati yang jujur dan pengharapan yang tulus, maka sesungguhnya alam semesta ikut menyimak dan malaikat pun turut mengaminkan. Namun perlu diingat, Al-Fatihah bukanlah jimat. Ia tidak bekerja seperti sihir. Surat ini tidak menyembuhkan hanya karena dibaca, tetapi karena engkau yakin. Engkau menghadap Allah, engkau mengakui kelemahanmu, engkau merendahkan dirimu di hadapannya. Disitulah letak kekuatannya. Al-Fatihah mengajarkan bahwa kesembuhan itu bukan soal cara, tapi soal kembali pada fitrah, kembali pada iman,
kembali pada sang pemilik segala kehidupan. Bab 5. Menyembuhkan luka batin dengan Al-Fatihah. Penyakit tidak selalu berbentuk demam, pusing, atau nyeri pada persendian. Ada luka-luka yang tak bisa dilihat sinar röntgen, tak terdeteksi oleh alat medis, dan tak bisa disembuhkan dengan obat farmasi. Itulah penyakit batin. Ketika seseorang merasa hampa, ditinggalkan, dikhianati, tidak dihargai atau dihantui oleh rasa bersalah yang tak pernah selesai. Luka-luka ini diam dalam diam, tapi menggerogoti perlahan. Dan yang menyedihkan, banyak manusia tidak tahu harus bagaimana menyembuhkannya. Mereka mencoba sibuk, mencoba lupa, mencoba tersenyum, tapi hati tetap terasa kosong. Dan justru di saat seperti inilah, surat Al-Fatihah menjadi obat yang tak tergantikan. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah dengan penuh rasa, ayat demi ayatnya bekerja seperti pelukan hangat dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita seakan diingatkan bahwa hidup ini masih berada dalam kasih sayangnya. Bahkan ketika dunia seperti menjauh, Alhamdulillahirabbil alamin menjadi terapi syukur, menyadarkan bahwa meski hati sedang terluka, masih banyak nikmat yang kita abaikan. Nikmat bisa menangis, nikmat bisa berharap, nikmat bisa kembali. Rasa syukur itu pelan-pelan menambah lubang-lubang kecil dalam jiwa yang selama ini retak dan membeku. Ketika hati mulai luluh, ayat berikutnya datang menyembuhkan sisi terdalam dari rasa kehilangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ucapan ini seperti air bening yang dituangkan ke bara api yang nyaris membakar dari dalam. Betapa banyak orang yang menyimpan dendam karena merasa disakiti, tapi tidak pernah diberi ruang untuk menyembuhkan. Dan ketika seseorang membaca Maliki Yaumiddin, ia pun diingatkan, tidak semua luka harus dibalas. Ada hari pembalasan, ada keadilan ilahi yang tidak pernah tertunda, tidak pernah salah sasaran. Dengan kesadaran ini, jiwa mulai melepaskan kemarahan, dan ketika marah reda, maka tubuh pun ikut tenang. Ayat yang paling dalam dampaknya bagi luka batin adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dalam ayat ini, kita mengaku bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Ini bukan hanya pengakuan spiritual, tetapi sebuah penguatan jiwa. Dalam ayat ini, orang yang merasa ditinggalkan mulai belajar bahwa ada satu tempat yang tak akan pernah menolak. Allah. Ia selalu mendengar, Ia selalu hadir. Dan setiap kali kita merasa sendiri, sebenarnya kita sedang diuji agar mengenal satu-satunya tempat bergantung yang tak pernah mengecewakan. Jadi bila kamu pernah dikhianati, dihina, dilupakan, atau merasa dunia ini tidak adil, duduklah di kesunyian, ambil napas panjang, dan bacalah Al-Fatihah. Baca dengan air mata, baca dengan rasa rindu, baca sambil mengatakan dalam hati, Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya Engkau tidak pernah menjauh. Karena di balik 7 ayat sederhana itu, tersimpan penawar luka-luka hati yang tak pernah kita punya kata untuk mengungkapkannya. Dan ketika hati sembuh, percayalah, tubuh akan ikut menyusul. Bab 6. Kisah nyata penyembuhan dengan surat Al-Fatihah. Kadang kita sulit percaya hingga melihat dengan mata atau mendengar dari mulut mereka yang pernah mengalami. Maka biarkan bab ini menjadi saksi bahwa surat Al-Fatihah bukan hanya teori dalam kitab-kitab suci, tapi telah menjadi nyata dalam kehidupan banyak insan. Bukan dari mulut para ulama semata, tetapi dari mereka yang hidup dalam kesederhanaan, yang jauh dari panggung, tapi dekat dengan Allah. Salah satu kisah yang paling menyentuh datang dari seorang ibu tua di pelosok desa, yang telah bertahun-tahun menderita sakit lambung kronis. Obat medis sudah dicoba, pengobatan alternatif pun tak sedikit, tapi tak kunjung sembuh. Sampai suatu hari, ia mengadu pada seorang guru ruhani dan sang guru hanya berkata, bacalah Al-Fatihah setiap selesai salat 7 kali, tapi jangan dibaca dengan tergesa-gesa. Bacalah seolah engkau sedang berbicara langsung dengan Tuhanmu. Ibu itu melakukannya. Ia tidak langsung sembuh dalam sehari, tapi yang berubah lebih dulu adalah rasa di dalam hatinya. Ia merasa lebih tenang, tidak mudah tersinggung, tidak takut mati, dan pelan-pelan lambungnya yang dulu terasa terbakar kini terasa dingin. Dalam beberapa bulan, ia berhenti minum obat karena sudah tidak lagi merasa sakit. Ia tidak tahu apakah yang menyembuhkan adalah kalimatnya
air yang ia baca, atau karena Tuhan sudah mengabulkan doanya. Tapi yang pasti katanya, sejak aku membaca Al-Fatihah dengan menangis setiap hari, aku seperti merasa dipeluk oleh langit. Ada juga seorang pemuda yang patah hati begitu dalam hingga jatuh ke dalam depresi. Ia berhenti beraktivitas, menutup diri dari dunia, dan bahkan sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sampai suatu malam saat tak tahan dengan gelap pikirannya, ia menyalakan murotal Al-Fatihah dan mendengarnya berulang-ulang. Tak sadar ia menangis dan malam itu ia membaca Al-Fatihah untuk pertama kalinya dengan seluruh rasa yang ia miliki. Bukan untuk pahala, tapi karena ia merasa hanya ayat itu yang mampu memahami sakitnya. Dan sejak saat itu, ia menjadikan Al-Fatihah sebagai pengobatan hariannya. Bukan lagi dalam keputusasaan, tapi dalam harapan. Sekarang ia menjadi pembimbing rohani di panti rehabilitasi. Hidupnya yang dulu hancur kini menjadi cahaya bagi yang lain. Seorang dokter pun pernah bercerita bahwa ia sendiri menggunakan Al-Fatihah ketika merawat ibunya yang divonis kanker stadium lanjut. Semua upaya medis sudah dijalani, tapi tak memberi kemajuan berarti. Maka ia memilih satu malam untuk bertahajud. Dalam sunyi malam itu, ia membaca Al-Fatihah berkali-kali sambil menangis di samping ibunya yang tertidur. Ia tiupkan ke air, ia usapkan ke kepala sang ibu. Ia tidak tahu apakah mujizat akan terjadi, tapi malam itu ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, sang ibu bangun dengan semangat yang berbeda. Nafasnya lebih tenang, pandangannya lebih cerah, dan sejak saat itu, hari-hari sakit itu terasa lebih ringan dijalani. Entah karena apa, tapi sang dokter meyakini, bukan aku yang menyembuhkan, bukan obatku, tapi ada kekuatan dalam ayat-ayat itu yang menembus ruang medis. Cerita-cerita ini bukan untuk mengagungkan keajaiban, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik setiap ayat, ada tangan Allah yang sedang mengusap luka kita dengan caranya sendiri. Kadang lewat proses panjang, kadang lewat perubahan hati yang tidak terasa. Tapi yakinlah Al-Fatihah bekerja dalam diam, seperti embun yang meresap perlahan ke tanah yang kering. Ia tidak langsung mengubah segalanya, tapi ia melembutkan, merawat, dan menumbuhkan kembali harapan yang sempat mati. Bab 7. Kalimat penyembuh yang menyentuh jiwa. Ada satu rahasia yang tak banyak diketahui, bahwa kalimat-kalimat dalam surat Al-Fatihah bukan hanya untayan doa, melainkan pancaran energi penyembuh yang menembus batas tubuh fisik. Dalam setiap kata, ada gelombang ketenangan. Dalam setiap ayat, ada getaran yang bisa menenangkan saraf, menyejukkan detak jantung, dan meredakan kegelisahan batin. Jika seseorang mengucapkannya dengan penuh penghayatan, maka sesungguhnya ia sedang melantunkan gelombang penyembuhan dari dimensi yang lebih tinggi ke dalam tubuhnya sendiri. Bukan sekadar bacaan, tetapi terapi spiritual yang menyatu dengan sistem penyembuhan alami yang telah Allah ciptakan di dalam diri manusia. Ketika seorang hamba yang sedang sakit membacanya dengan penuh harap dan rasa pasrah, sebenarnya ia tengah mengaktifkan dua sisi penyembuhan sekaligus, yang lahir dan yang batin. Lahiriah, ia mungkin tengah menjalani pengobatan medis atau herbal, namun batiniah, surat Al-Fatihah menjadi jembatan antara rasa sakit dan harapan. Ada keyakinan yang terbangun perlahan, ada rasa bahwa dirinya tidak sendiri, bahwa sakit ini bukan hukuman, tapi jalan pulang untuk kembali mendekat kepada Sang Pemilik kesembuhan. Sebagian orang menyebutnya sebagai ruqyah terbesar, karena di dalam Al-Fatihah terdapat pujian, permohonan, dan penyerahan total kepada Allah. Jika dibaca di atas air, dan air itu diminum dengan keyakinan bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan, maka air itu menjadi perantara penyembuhan. Sebagaimana doa Nabi pernah menjadikan air Zam-Zam memiliki kekuatan sesuai niat peminumnya. Al-Fatihah pun demikian. Ia menyesuaikan getaran maknanya sesuai dengan kebutuhan batin si pembaca. Maka jika niatnya untuk sembuh, ayat-ayat ini akan menyatu dengan niat itu dan mengarahkannya pada kesembuhan yang hakiki. Penyembuhan melalui surat Al-Fatihah tidak terjadi dalam sekejap bagi semua orang. Ada yang disembuhkan seketika dan ada pula yang disembuhkan perlahan melalui proses panjang yang membawa pembersihan batin, pelurusan niat, dan pemurnian hati. Allah tidak pernah lalai,
dan Al-Fatihah tidak pernah sia-sia. Ia selalu bekerja. Kadang, bukan penyakit fisik yang lebih dulu sembuh, melainkan luka-luka batin, trauma masa lalu, rasa bersalah, dan kecemasan yang diam-diam menyiksa jiwa seseorang selama bertahun-tahun. Inilah penyembuhan yang lebih dalam dari sekadar pulihnya tubuh. Maka jika engkau tengah sakit, baik sakit tubuh maupun sakit hati, ambillah waktu hening, duduklah tenang, tarik napas pelan, letakkan tangan di dada, dan bacalah Al-Fatihah dengan sepenuh jiwa. Rasakan setiap kata menyentuh sisi-sisi terdalam dirimu. Biarkan tubuhmu mengenal kembali cahaya yang ditaburkan oleh ayat-ayat ini. Jangan terburu-buru, biarkan ia bekerja perlahan, menelusuri luka-luka yang tersembunyi. Dan percayalah, di balik ketekunanmu membaca Al-Fatihah, ada kesembuhan yang tidak hanya meringankan tubuh, tapi juga membebaskan jiwamu. Bab 8. Cahaya penyembuhan yang mengalir dalam setiap ayat. Surat Al-Fatihah bukan hanya bacaan pembuka, tetapi aliran cahaya yang mengandung energi penyembuhan ilahiyah. Dalam kondisi seseorang sedang sakit, baik secara fisik, batin, ataupun rohani, membaca Al-Fatihah bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan sebuah proses mendatangkan rahmat dan menyelaraskan tubuh dengan kehendak langit. Setiap huruf dalam Al-Fatihah memuat getaran yang mampu menenangkan sistem saraf, menurunkan gelombang cemas, bahkan membuka saluran energi tubuh yang selama ini tersumbat oleh duka dan derita. Ketika hati seseorang membaca dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, maka ayat demi ayat bekerja seperti air yang mengalir, membersihkan dan menutrisi seluruh bagian diri yang luka. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, secara tidak langsung kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Tuhan. Ini adalah kalimat penyerahan total, kunci penyembuhan sejati yang sering luput dari pemahaman manusia modern. Banyak orang berobat dari satu tempat ke tempat lain, mencari tabib, terapi, obat-obatan, namun lupa bahwa ruh dari kesembuhan itu berasal dari kesediaan hati untuk bergantung hanya padanya. Di saat mulut membaca ayat ini dan hati menyatu dalam maknanya, maka tubuh pun berserah dan berhenti melawan proses. Dalam kondisi ini, penyembuhan alami terjadi, tidak terburu-buru, tidak dengan kegelisahan, melainkan dengan izinnya. Begitu pula dengan kalimat Ihdina ash-shirathal mustaqim. Ini adalah doa yang penuh makna penyembuhan. Jalan yang lurus bukan hanya jalan moral atau akidah, tetapi juga jalan energi yang lurus. Sakit seringkali timbul karena kita keluar dari jalur lurus kehidupan. Kita terlalu banyak menahan marah, terlalu sering menyangkal kesedihan, terlalu takut pada masa depan, atau terlalu menyesali masa lalu. Al-Fatihah mengajak kita kembali ke jalur agar tubuh dan ruh kita sejajar. Saat seseorang kembali pada keseimbangan fitrah, maka tubuh pun akan mengatur ulang sistemnya. Penyembuhan pun menjadi keniscayaan yang lembut dan menyeluruh. Banyak orang-orang saleh dan para wali yang menggunakan Al-Fatihah sebagai ruqyah qalbiyah, penyembuhan hati. Mereka membaca surat ini sambil menahan napas, mengalirkan bacaan ke dalam dada, dan membiarkan getarannya masuk ke sumsum tulang dan jantung batin mereka. Mereka tidak hanya membaca dengan lidah, tapi dengan seluruh keberadaan. Dan hasilnya, penyakit-penyakit yang bahkan tak terdeteksi oleh medis modern pun mulai larut. Bukan karena bacaan itu sihir, tetapi karena ruhani mereka membuka pintu-pintu penyembuhan dari alam yang lebih halus. Al-Fatihah, jika dibaca dengan kesadaran, bisa menjadi seperti air zam-zam yang membersihkan, menyembuhkan, dan menyucikan. Maka wahai jiwa yang sedang berjuang melawan sakit, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bacalah Al-Fatihah dengan hati. Bukan sekadar untuk membaca, tapi untuk merasakan, memahami, dan membuka diri terhadap cahayanya. Jangan ragukan kekuatan setiap kalimat di dalamnya. Mungkin selama ini kamu mencari kesembuhan dari luar, padahal obat itu sudah bersemayam di dalam dada, menanti kamu membuka pintunya. Bacalah perlahan, hadirkan kesadaran, dan izinkan setiap ayat menjadi pengobat yang turun langsung dari langit. Kesembuhan yang datang darinya tak pernah sia-sia, hanya kadang hati kita belum cukup tenang untuk menerimanya.
Bab 9. Mengaktifkan energi penyembuh dalam setiap huruf. Setiap huruf dalam Al-Fatihah bukan sekadar bentuk tulisan atau suara yang dibaca dengan lidah. Di baliknya tersembunyi rahasia energi ilahi yang mampu menembus batas jasmani dan ruhani. Dalam tradisi para arif, mereka tidak membaca surat ini sekadar lafaz, melainkan menyelaminya dengan kesadaran penuh bahwa tiap huruf membawa getaran cahaya penyembuhan. Seorang yang sedang sakit ketika membaca Al-Fatihah dengan kesadaran bahwa huruf-huruf ini berasal dari kalam Tuhan yang menciptakan dirinya, akan menemukan tubuhnya mulai merespon dengan halus terhadap energi tersebut. Ia bukan lagi seorang penderita, melainkan seorang hamba yang tengah menerima aliran rahmat melalui jembatan huruf-huruf suci. Huruf demi huruf dalam Al-Fatihah dapat menjadi pusat meditasi penyembuhan. Alif membuka gerbang keberadaan, menghubungkan antara langit dan bumi. Lam menyatukan, menuntun kesadaran kepada keutuhan. Ha yang samar menjadi napas Tuhan yang tersembunyi dalam napas makhluk. Ketika seseorang benar-benar menyadari struktur rohaniah huruf-huruf ini, ia mulai menyadari bahwa tubuhnya bukan hanya terdiri dari daging dan darah, melainkan juga dari ayat dan kalam. Penyakit pun pada akhirnya hanya menjadi gumpalan energi yang belum diterangi oleh makna-makna suci yang mengalir dari Al-Fatihah. Para wali telah lama mengajarkan bahwa surat ini bisa digunakan sebagai energi penghapus terhadap penyakit, baik yang fisik maupun batin. Sakit hati, luka masa lalu, trauma yang tak terlihat, semuanya dapat dihampiri dengan kelembutan surat ini. Namun, bukan sekadar dibaca secara rutin seperti mantra yang dihafal, melainkan dirasakan sebagai aliran cinta Tuhan yang mengelilingi seluruh tubuh dan menyusup ke relung-relung terdalam. Mereka meyakini bahwa ketika manusia membaca Al-Fatihah dari hati, maka seluruh sel dalam tubuh pun ikut membaca, ikut mengamini, ikut menerima syifa yang mengalir dari huruf-huruf yang suci itu. Disinilah letak keajaiban sesungguhnya. Tidak ada yang lebih menyembuhkan daripada kesadaran bahwa tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya, melainkan amanah yang dititipkan. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan pasrah, bukan hanya mulut yang berbicara, tetapi jiwa kita berbisik kepada Sang Pencipta. Tuhanku, sembuhkan aku bukan karena aku layak, tetapi karena Engkau Maha Pengasih. Kalimat-kalimat dalam surat ini pun berubah menjadi pelukan, menjadi pelindung, menjadi air yang menyegarkan ruh yang lama kehausan. Maka dari itu, jangan terburu-buru saat membacanya, resapilah. Diamlah sejenak di antara huruf-hurufnya. Bayangkan cahaya lembut turun dari langit, membungkus tubuhmu yang sakit. Biarkan suara dari dalam dirimu sendiri yang melafalkannya. Karena sesungguhnya, Al-Fatihah bukan hanya dibaca oleh lidahmu, tapi juga oleh tubuhmu, oleh ruhmu, oleh malaikat-malaikat penjaga yang mengamini setiap harapan tulus yang tersembunyi dalamnya. Disinilah penyembuhan sejati itu bermula, dari huruf, dari nur, dan dari kasih-Nya yang tak pernah berhenti mengalir. Bab 10. Al-Fatihah dan kesembuhan hakiki, jiwa yang pulang. Ketika semua ikhtiar telah dilakukan, ketika obat-obatan tak lagi mempan dan langkah medis tak lagi menjanjikan, masih ada satu tempat yang tak pernah tertutup, pintu langit, tempat Allah menanti hambanya yang pulang dengan hati yang remuk. Pada saat inilah surat Al-Fatihah menjadi cahaya pengantar jiwa untuk pulang. Bukan hanya pulang dari penyakit menuju kesembuhan jasmani, tetapi pulang dari kelalaian menuju kesadaran. Sebab hakikat sakit yang paling dalam adalah saat hati menjauh dari Allah, dan hakikat kesembuhan adalah ketika hati kembali dekat, tenang, dan berserah dalam pelukannya yang Maha Penyayang. Dalam setiap lafaz Bismillah, dalam setiap pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, terdapat pergeseran energi ruhani. Tubuh yang lelah mulai menyerap kekuatan dari langit, dan jiwa yang patah mulai dirajut ulang oleh kasih sayangnya. Surat Al-Fatihah bukan sekadar rangkaian doa atau pujian, tetapi ia adalah jembatan antara yang fana dengan yang abadi, antara penderitaan dengan pengampunan, antara kebingungan dengan petunjuk. Ia menyentuh bukan hanya saraf-saraf tubuh, tetapi masuk jauh lebih dalam.
hingga ruang-ruang kesadaran yang selama ini tertutup rapat karena terlalu sibuk dengan dunia. Kesembuhan yang sejati seringkali bukan berarti tubuh kembali kuat atau penyakit menghilang, tetapi ketika hati menerima dengan ikhlas dan ruh menjadi ringan dalam perjalanannya menuju Tuhan. Banyak yang membaca Al-Fatihah untuk kesembuhan fisik, namun tak sedikit yang justru mendapatkan kesembuhan spiritual, kelegaan, ketenangan, pengampunan, bahkan cahaya yang membuka mata batin. Surat ini menyembuhkan luka yang tak terlihat, menyapu gelap yang tak bisa dijelaskan, dan menghadirkan pelita di lorong hidup yang terasa buntu. Inilah mukjizatnya, menyembuhkan bukan hanya tubuh, tapi seluruh eksistensi. Di penghujung segala harapan, surat Al-Fatihah bukan hanya permulaan, tapi juga penutup yang agung. Ia membuka pintu dan menutupnya dengan damai. Jika seseorang harus berpulang dalam sakitnya, Al-Fatihah menjadi lantunan terakhir yang mengiringi ruhnya naik, penuh keyakinan bahwa ia telah memanggil nama Tuhan dengan benar, dan Tuhan akan menjawab dengan kasih sayang. Dan jika seseorang diberikan umur panjang setelah membaca Al-Fatihah, maka ia akan hidup dengan cara baru, lebih berserah, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa hidup ini bukan tentang berapa lama, tapi seberapa dalam kita menyebut namanya. Maka dalam segala duka dan derita, jangan pernah tinggalkan Al-Fatihah. Ia adalah surat cinta dari Tuhan yang tak pernah basi, tak pernah salah alamat, dan selalu sampai tepat waktu. Ia bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk membangunkan ruh yang tertidur. Barang siapa membacanya dengan hati, maka Tuhan akan menyembuhkan dengan cahaya. Dan jika belum sembuh hari ini, mungkin Tuhan sedang menyembuhkan sesuatu yang lebih penting. Cara kita memandang hidup, cara kita memahami sakit, dan cara kita mencintainya tanpa syarat. Inilah kesembuhan hakiki saat jiwa pulang ke Tuhan dalam damai. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual kita bersama hari ini. Semoga setiap ayat yang kita baca dan hayati bersama menjadi cahaya penyembuh dalam kehidupan Anda, mengalir lembut menembus setiap luka, dan membawa ketenangan bagi jiwa yang tengah berjuang. Ingatlah, kesembuhan sejati hadir dari keyakinan dan ketulusan hati yang berserah kepadanya. Teruslah membaca, merasakan, dan mengalirkan kasih sayang ilahi dalam setiap langkah hidup Anda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kedamaian yang melimpah bagi Anda dan keluarga. Semoga rahmat-Nya meliputi dan melindungi setiap hari Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.